Selamat. Ini pagi apa siang, Mbak? Menjelang siang. Menjelang siang. Awan nek bahasa Inggris iki brunch iki. Brunch. Breakfast, lunch, tapi kita nggak ada makanan. Oh, udah ada itu ya, nggak dibawa. Oke, Mbak Retno, panggilannya bener Mbak Retno ya? Nanti perkenalan ya, Mbak? Ya, Oke, teman-teman Wedangers semua, ini saat ini kita di kafenya Mbak Retno, kafe tulisannya Lale ya, Mbak? Tak kira lele, tapi tulisannya pocok alon-alon ini Lale gitu. Lale Cafe and apa, Mbak? Coffee and Space. Jadi jualan kopi, tapi di sini juga kan space-nya terbuka. Hijau-hijau lah. Kalau ide besarnya biar sustainable. Oh, gitu. Jadi banyak konsepnya itu banyak tanaman gitu. Kita contribute lah ke penciptaan oksigen di kawasan yang agak-agak kota kan, walaupun sini Bantul. Iya, masuknya deket lah dengan kota, tapi Bantul. Ini Bantul paling pojok, berarti pojok mana ya? Pojok utara. Pojok utara. Pojok utara ya. Paling timur. Paling apa ini? Utara. Oh, Bantul tapi paling utara. Perbatasan lah dengan Sleman gitu ya. Kesana Sleman, kesana kota. Oh, iya. Jadi aku tuh nyebrang 200 meter udah perbatasan 3 kabupaten kota ini. Oh, gitu ya. Oke, tadi saya ngambil gambar, nanti akan saya tampil di gabungan di video obrolan kita. Nanti yang kurang saya ambil lagi. Oke, teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, monggo like, comment, biar nambah. Dan jadi YouTuber ketok tenanan. Walaupun yo isih sinau gitu. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ini teman-teman dengan Mbak Retno. Mbak Retno ini aktivis di Jogja, aktivis perempuan, banyak aktivitasnya. Ya sakjane teman-teman gitu loh. Jadi yang pernah kita wawancara itu ya Mbak Retno beberapa kenal, yang saya wawancara beberapa kenal. Jadi kata beberapa aku malah baru tahu kamu jadi YouTuber. Ini Mbak iseng karena seneng diskusi dulu, lalu teman-teman ngumpul, lalu ya Mbak kita ngobrol. Penting ini untuk bisa apa jenengane melanggengkan pengetahuan lisan. Nah, konsepnya ini sebenarnya judulnya itu kan Mampir Wedangan, Mbak. Jadi pas di tempat saya itu karena ada tulisan urip kuwi gur kaya mampir wedangan. Lalu tak ini ini ngobrol mampir wedangan. Jadi ngobrol santai aja, Mbak. Cuma nanti kalau sudah yang 2 kali misalkan dia pernah nih ngobrol, biasanya kan lebih ke pengalaman ya. Lalu pengen aku pengen sharing apa, misu apa. Ayo baru. Pertama kali biasanya lebih ke sharing-sharing pengalaman, ndak sinau malahan mengko. Iya. Tapi emang sebenarnya dari perspektifku itu pengetahuan itu ajane pengalaman. Iya bener. Cuma maksudnya tema itu kan jenengan aku buka-buka saya kok Mbak. Nek pengalaman kan itu tetap ilmu atau pengetahuan yang cuma kan temanya spesifik ngono ya. Kita kan nggak harus apa nyape gitu karena banyak yang sudah dilakukan. Ini berarti ngobrol wae to. Ngobrol wae. Mas aku rada grogi gitu. Ya ngobrol. Karena Mbak Retno ini saya baru tahu ternyata buka coffee shop ya. Masuknya coffee shop ya. Iya. Atau kafe atau apa sih? Warung kopi warung kopi. Cuma agak sedikit lebih kekinian gitu. Kalau nyebut warung kopi itu kan agak beda itu loh persepsi. Ini agak lebih kekinian, jadi enak suasananya. Ada pohon-pohon dan macam-macam itu. Nanti kita ngobrol sedikit yang kafe-kafe agak belakangan ya Mbak. Ini boleh. Cerita-cerita dulu lah soal aktivitasnya Mbak Retno. Mbak Retno ini kan kebetulan aktif di aktivis perempuan gitu. Mungkin punya pengalaman yang menarik lah yang kita bisa dengerin gitu. Dulu Mbak, soal asal muasal. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Nama lengkapnya kan Retno Agustin, tapi ya orang manggilnya Retno Rara, kadang Rara Zava gitu. Pernah satu ketika tuh aku kadang-kadang kita udah kenal di Facebook. Gak banyak sih, aku tuh biasanya orang kenal di Facebook itu orang nggak pernah ketemu langsung gitu kan. Tapi ada 1-2 yang mungkin dia sahabat dekatnya sahabatku, atau kita udah ternyata satu ketika dia jadi klienku. Aku jadi klien, dia jadi klienku. Kemudian
dia WhatsApp aku, ternyata yang di Facebook tuh nama panggung ya gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh kenal aku, kalau yang asli kenal tuh ini, gitu, Rara baru tahu kamu gitu. Jadi okay. Karena justru dari misalkan, karena kalau kerja kan kita namanya nama resmi ya, tapi kalau misalkan di Facebook itu kita lebih suka pakai nama-nama yang panggilan. Aslinya aku ya baru tahu itu waktu dikasih tahu Wisnu itu. Lah itu Mbak Reta. Di Facebook Rara Zaba kan? Iya, nama anakku sebenarnya nama gitu. Zaba. Makanya, Mbak Reta kan istilahnya dulu pernah ketemu, walaupun jarang ya. Kita kan jarang. Tapi pernah ketemu Mbak. Dulu jenengan sempat ke Mitra Wacana yang kantor lama itu pernah. Iya, pernah. Ya kan? Tapi ya memang kalau bekerja di NGO lokal Jogja, sebenarnya aku udah lama banget ya. Terakhir, tepatnya mungkin bukan NGO, aku di Ormas, di Koalisi Perempuan itu jadi koordinator presidium tuh sampai lupa Januari Februari 2010. Oh itu di nasional apa Jogja? Jogja. Aku memang waktu itu memang tidak tertarik untuk berada di nasional. Aku rasanya ya bekerja untuk isu perempuan tuh paling enak tuh ketika dekat dengan akar rumput gitu. Oke. Dan waktu itu kan aku youth leader ya, dan waktu itu umurku masih berapa ya, masih ketika aku memulainya belum ada 25 tahun, dan itu youth leader banget. Dan pada tahun 2005 akhir ya aku mulai kepilih. Aku merasa 2005 akhir aku jadi. Itu masih kuliah atau udah lulus? Aku udah lulus dan kemudian aku memutuskan tidak melamar kerja di Jakarta. Oke. Aku tidak apply pekerjaan apapun, Sugeng. Jadi waktu itu selama 6 bulan aku itu mencangkul, percaya nggak? Aku nyangkul padi di Blembem, waktu itu padi organik. Jadi kita tuh pengen untuk, dan waktu itu padi organik belum sepopuler ini, orang belum yang kesadaran atas kesehatan tuh belum kayak sekarang gitu. Dulu tuh kayak kita itu rasanya itu bertanam padi, panennya tuh popularitas di media waktu itu kan sering banget sampai di profiling Kompas, tapi ya pentolannya bukan akunya sama petaninya bener-bener nanam. Apa di lembaga atau apa? Enggak, itu waktu itu kita ada komunitas, namanya komunitas Bundaran. Leadnya waktu itu namanya Mas Gutomo. Oh tahu, itu sering ada diskusi itu juga. Iya. Tapi waktu itu aku sama beliau tuh lebih ke kayak kurang dari 6 bulan lah bantuin. Jadi mencangkul, terus mengorganisir kelompok perempuan waktu itu. Kemudian cari duitnya waktu itu tuh jadi Notulen. Di tahun-tahun deket-deket tahun-tahun itu lagi banyak musim pemilu kayak sekarang. Terus pemilu ada banyak 2004 atau 2005? Iya sekitar pemilunya sebenarnya mungkin 2004 ya kali 2004, karena karena KKN 2004 itu pemilu. Nah, dimulai dari 2004 itu aku banyak banget job jadi Notulen kan. Waktu itu jadi Notulen tuh enak banget karena yang punya laptop kan belum banyak. Jadi aku kalau di hire udah sepaket sama sewa laptop. Pernah satu hari itu, satu pekerjaan itu satu hari itu dapatnya 1,2 juta satu hari. Tahun itu, iya pada waktu itu setara UMR Jogja satu hari. Iya ya. Karena udah sama sewa laptopnya. Tahun itu kan belum banyak. Jadi aku tuh nggak punya harta apa-apa. Di tahun 2005 aku hanya punya laptop. HP punya. Tapi maksudnya harta paling berharga itulah laptop. Dan waktu itu harga masih mahal, masih belasan juta. Nah, laptop itu? Jadi semurah-murahnya waktu itu dibayar kayak 300-500 sehari. Tapi bayangin aja misalkan kamu seminggu dapat 1-2 hari job, cukup lah buat hidup. Kan event gitu biasanya 2 hari, ya kadang ada 1 hari, tapi kadang jarang yang seminggu kan, 2-3 hari. Dan waktu itu yang mengambil, bukan karir ya, maksudnya punya keahlian jadi Notulen tuh nggak banyak. Karena mungkin waktu itu laptop juga masih belum banyak kan, jadi orang mungkin bisa 10 jari tapi di komputer sendiri, di komputer PC. Di waktu itu aku berasa ya udahlah aku bisa gini, aku bisa cari duit dengan jadi Notulen, masih bisa hidup. Dan ngopeni Ormas, namanya di Ormas tuh kita nggak cari duit. Sorry. Itu di belum. Tahun 2005 akhir aku baru ini 2005 akhir tuh masih ngopeni Ormas tapi masih tingkat kabupaten. Iya, KPI itu. Masih di 2005 itu? Iya, di akar rumputnya. KPI itu Koalisi Perempuan Indonesia ya? Di akar rumputnya lah, kelompok-kelompok perempuannya di kampung-kampung. Dan itu bagiku tuh sangat membahagiakan ketemu mereka.
dibanding kemudian berdinamika dengan aktivis di kelas menengah atas. In the end, aku akhirnya ketemu banyak aktivis kelas menengah atas yang wongnya semeleh juga gitu. Tapi pada tahun-tahun itu nggak mudah juga sebagai youth leader gitu. Mungkin banyak yang insecure juga. Nah, jadi bekerja dengan kelompok perempuan di pedesaan waktu itu mereka banyak yang itu loh kendit itu loh. Menenun kendit kalau orang perempuan setelah hamil melahirkan terus dikenditi. Apa tau jenenge kain yang panjang dililitkan di perut. Apa sih enggak? Pokoknya aku juga nggak telaten. Tapi itu masih dipraktekkan, bahkan aku lahiran terakhir itu sama rumah sakitnya ditawari pakai kendit 2 kali bisa aku give up, gak telaten aku. Yang panjang itu loh. Iya, apa sih jenenge? Iya, namanya kan kendit. Namanya iya toh? Iya, kendit. Kayaknya di tempatku bukan. Waktu itu jadi bekerja dengan mereka gitu, membuat diskusi-diskusi, kemudian ada pemberdayaan ekonominya. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu di Visipol UGM waktu itu aku tahun 2001, 2002 itu mulai bikin kelompok diskusi gender. Mulai. Tapi ya memang tidak tumbuh subur sih. Dulu jurusan apa sih, Mbak? Aku sebenarnya jurusannya sosiatri. Oh, sosiatri. Sekarang PSDK. Iya, tapi selama kuliah tuh aku tuh sebenarnya bisa dibilang bukan mahasiswa kupu-kupu. Aku lebih sibuk untuk berkegiatan di pers mahasiswa. Oh gitu. Sintesa namanya. Salah satu pengurus. Ya, kami sering banget publikasi, tapi persku itu lebih terkenal sebagai penggerak diskusi. Jadi diskusi kritik itu ada di situ. Jadi sering banget bikin seminar, diskusi udah hari-hari aja gitu kalau kita. Nah, aktif juga di organisasi gerakan mahasiswa. Aku waktu itu sempat jadi pengurus di tingkat komisariat. Nah, kok GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional. Di Sospol atau di komisariat? Kalau di GMNI itu memang per fakultas. Dari fakultas terus langsung DIY. Jadi kita nggak ada tingkatan universitas, nggak. Ya beberapa karena mungkin anggotanya sedikit ada yang tingkat universitas juga sih. Tapi kalau di UGM karena Visipol tuh gede. Jadi untuk bikin komisariat tuh cukup satu fakultas. Di situ terus apa lagi ya kegiatan dan aku udah rajin riset. Aku dulu menang jadi mahasiswa di semester berapa ya, kayak 2003, 5, 6 tuh aku menang lomba Grand Karya Inovasi Mahasiswa. Dapat hadiah kalau nggak salah 10 juta. Berarti seneng juga. Aku suka riset, iya aku udah suka riset. Cuma kan dulu kan kalau ada bocah riset tuh nggak diwadain kayak sekarang itu kan UGM bener-bener ini ya, create gitu, facilitating banget, bagus ya. Kalau dulu tuh bener-bener ini sendiri, kita coba-coba sendiri. Jadi kalau ngeliat mahasiswa sekarang ya sebenarnya iri ya. Cuma ya kita udah biasa, kita lahir tuh dari kesulitan. Disadvantage lah bahasanya. Tapi kita terabas. Dan dulu aku bekerja, sangune meng 200.000 sesasi, nggak iso cukup lah ya buat hidup. Tahun berapa itu sangu per bulan 200.000 itu? 2000? Tahun aku ini sih sampai semester 5 masih dikasih bapak tuh sekitar 200. Tahun 2000 aja tuh udah nggak cukup, berat. Dan aku tuh kan nggak terlalu suka makan nasi sayur gitu. Aku suka sayur, tapi aku nggak suka nasi dingin gitu. Kalau nasi sayur cukup itu? Aku nggak, aku tuh suka makan enak. Jadi aku harus bekerja. Jadi aku tuh ya sibuk bekerja. Awalnya dulu kan, ini tarik lagi kerja jaga warnet. Pernah loh aku jaga warnet tuh 21 jam, 3 shift. Zaman Jogja banyak warnet di mana-mana, musim hacker, ngeri lah. Pokoknya ngerti lah kehidupan yang anak nggak keluar dari, kan dulu kan pakai itu ya box. Orang bisa nggak mandi tuh 2 minggu di situ. Billingnya jangan ditanya. Cuma ya waktu itu ya jenengannya dia bisa nge-hack apa, nanti ada kiriman barang-barang dari luar negeri, ngejebol kartu kredit entah di mana. Tapi aku nggak ikut karena aku cuma jaga warnet. Awal banget tuh salah satu. Karena ya butuh makan kan Sugeng. Jadi kita kreatif. Terus ya banyak lah bisnis cetakan.
Itu zaman mahasiswa ya? Zaman mahasiswa, ya kita wis kudu ubet. Berarti ya pancen ubet. Wis melu aktivitas mahasiswa. Iya. Nek ono aktivitas yang menghasilkan melu. Iya. Terus zaman dulu tuh karena suka makan enak, aku suka jajan. Dan dari 2001 aku udah minum kopi. Oh gitu? Iya, minum kopi di hobi minum kopi-kopi dari 2001. Tanda kutip salah berkelas. Jadi 2001. Nah, saya kan sasetan. Aku 2001 udah minum kopi di Excelso. Oh gitu. Galeria itu. Mahal itu. Nah, iya. Kayaknya dia kopinya harganya segitu-segitu dari dulu sampai sekarang segitu. Nah, mulai ada kopi indie di Jogja kan 2003. Ada Jesco. Dan ya aku mainnya ke Jendela Coffee, ke Keiko. Iya kan ada apa dulu masih terbatas ya, bisa dihitung lah ya. Bisa Snap, Javanuts, ya aku masih bisa menyebutkan yang eksis. Ada Koa Cafe. Okay. Mungkin banyak temen gitu. Karena itu tuh eksis benar-benar di antara tahun 2003, 2005, 2006 dah. Mungkin Jendela masih ada, tapi yang lain udah punah kan? Yang lain udah nggak ada. Udah punah. Emang ini udah tau banyak yang punah, tapi di Jogja kan kopi udah ribuan sekarang. Anyway, kita mau balik kemana nih? Ya aku mau garisnya, mau jadi aktivis tuh bukan ujuk-ujuk, karena sebenarnya kelanjutan gitu. Dan waktu itu entah gimana, aku tuh memang nggak tertarik buat apply kerja di Jakarta. Entah ya, lagi anti mainstream aja waktu itu. Okay. Anti mainstream. 6 bulan aku membiarkan diriku untuk dekat pasca dengan, lulus ya? Ya, untuk dekat dengan bumi, dekat dengan akar rumput. Jadi kupikir tuh orang tuh penting untuk tidak meninggalkan akarnya. Akarnya itu ya itu komunitas yang ada di pedesaan, petani. Berarti awalnya model pertanian organik bersama itu apa? Komunitas Bundaran itu? Iya. Itu pendampingan? Enggak, kita waktu itu beneran nyangkul sendiri loh. Okay. Ya ada petani yang gini, petani Indonesia ini kan ngelola lahan sendiri. Iya, mengelola lahan. Gitu, tapi bukan lahanku. Itu waktu itu lahannya Mas Tommy. Mungkin keluarganya Mas Tommy atau keluarga istrinya Mas Tommy di sana. Okay. Istrinya Mas Tommy kan dosen. Sempat dosen di Fakultas TP Teknologi Pertanian dan memang keluarga punya banyak tanah di Pakem sana. Okay. Nah, petani Indonesia ini kan nggak bisa, kamu beralih dong, jangan nanam yang kimia, kan nggak bisa. Okay. Dia pasti menakar resiko, dan buat mereka resiko itu artinya nggak makan, artinya terlilit hutang. Jadi mereka mau lihat contoh dulu. Kalau berhasil mereka akan ikut-ikut, kan begitu. Yeah. Jadi pertaruhan kita adalah membuat percontohan. Nah, di waktu itu benar-benar nyangkul sendiri. Aku tuh sampai sekarang tuh kalau mau jujur, kulitku itu kan sebenarnya sensitif nih. Namanya tanam sensitif matahari atau sensitif apa? Kan gini, kalau kita bertanam organik itu kan kita berteman dengan bakteri-bakteri. Oke. Cacing tanah. Ya kayak gitu. Jadi kita nyangkul sendiri, nyublek memasukkan nanam sendiri. Sampai gatel ini semua tuh dulu. Karena dari kecil emang bukan petani ya. Sedikit Pak. Jenenge aslinya itu sebenarnya mana? Aku orang Magelang. Oh Magelang, berarti dekat ya. Maksudnya secara geografis itu masih agriculture. Beda provinsi tapi deket. Nggak nyampe dulu itu kalau naik motor ngebut 45 menit lah. Sekarang agak nggak mungkin. Enggak, maksudnya saya tanya itu maksudnya secara geografis itu ya agrikultur kan intinya. Kultur Magelang itu lembah. Tapi aku tinggal di perumahan yang dibangun di masa Orde Baru. Okay. Perumahan belum lunas, kecil-kecil gitu loh. Jadi kita sebenarnya bertanamnya itu di depan rumah. Sekarang udah nggak ada semua, itu udah jadi semen di rumah orang tua aku, ya udah nggak ada semen semua. Nah ini Mbak, maksudku kan kalau sampean itu berarti kan aktivitas waktu mahasiswa itu kan memang sudah beragam lah, memang sudah manusia aktif lah, mahasiswa aktif. Iya, aku dulu aktif dalam banyak hal. Aku dulu benci kalau orang tidur siang tuh kemudian lazy. Kok iso ya? Oh, saya seneng aku. Baru ternyata nikmat ya menjadi ngomong gitu. Tapi memang kalau muda sebaiknya, kalau aku sih waktu work life balance is important. Okay. Cuma kalau masih muda itu
ya produktif itu apa ya? Menurutku tuh kamu bisa still opportunity, peluangnya itu akan memperbesar peluangmu untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Mungkin kalau kita kayak aku sekarang udah di atas 40 tuh ngerasanya kayak aku udah tahu apa yang ku inginkan. Dan aku juga nggak merasa kurang ambisius loh, Sugeng. Maksudnya gini, kalau aku ambisius aku tahu dong aku harus di mana. Dengan jaringanku aku tahu kok di mana, aku bisa dikit-dikit dikit lah, bawa istana dikit gitu. Iya. Tapi kan milih untuk sombong ya, enggak, tapi beneran. Maksudnya kalau kita ambisius tuh kan ya nggak tinggal di Jogja, Sugeng. Iya. Kalau kita ambisius kita di Jakarta, mau secara kita di jaringan korporasi, iya, mau di korporasi, mau di partai, atau mau di pemerintahan, itu di Jakarta semua sumber daya, tidak di Jogja. Jadi dari awal sebenarnya juga bukan orang ambisius, tapi ketika di Jogja itu lebih banyak mengajari untuk semeleh. Jadi saya mau pengen ini apa toh? Oh ya wes, karena kamu ingin tinggal di Jogja, ini ada batasannya. Ada batasannya. Yang artinya juga tidak perlu iri dengan keberhasilan hidup orang lain gitu. Just merasa happy aja dengan achievement. Nah, ketika muda kan istilahnya belum banyak gendolan ya. Belum punya keluarga, belum ada anak yang memang harus jadi, kalau buat aku sekarang itu pertimbangan utama. Kalau dulu waktu muda kan kita mau bergerak kemana aja masih resiko kecil, ya kan. Jadi bisa mengambil peluang sebebasnya gitu. Neng ojo keset, aku hanya merasa jangan, kalau di saat muda lazy, dan sampai sekarang bagiku orang lazy itu sebenarnya dia ya pelan-pelan sebenarnya membunuh dirinya. Gitu ya. Nek bal-balan ini istilahnya bunuh diri ke gawang sendiri, itu lazy. Makanya kalau lebih ke mungkin bukan ambisius tapi jangan malas aja, jangan ditelan rasa malas. Makanya menurutku nek orang banyak tidur siang di saat dia muda, itu kesannya lazy. Itu mah malamnya beraktivitas. Aku dulu nggak gitu, Sugeng. Aku dulu pagi bergerak, siang gerak, sore gerak, malam juga. Pulang pagi, ya kasarku tuh pulang pagi tuh biasa aja kalau dulu kos-kosan gitu-gitu kan. Gerak terus, sibuk. Ya sebenarnya kalau masih muda mungkin fisik belum begitu. Nah, wis umuran ini ya. Iya, mungkin pertimbangannya sekarang ya sedikit oke lah menikmati hidup dengan tidur siang gitu tuh ya pertimbangannya sakjane fisik sih. Itu fisik Mbak. Bener ya, udah merasa agak jompo jadi. Aku turu siang. Tapi kok nak bengi kayak lawa ya? Kayak lawa, sementara kayak lawa. Saya itu asik ya melihat, maksudnya aktivitas sampeyan itu mahasiswa Sintesa, GMNI, mungkin ada yang lain. Atau pasca itu di beberapa entah ormas, NGO atau apa kan? Apa aja sih Mbak sebenarnya kan urutannya itu? Aku sebenarnya kemudian KPI itu. KPI itu kan aku jadi anggota itu dari kalau nggak salah 2001-2003 anggota biasa. 2001-2003. Iya, mulai jadi anggota. Kemudian makanya mengorganisir di kampus, kemudian mengorganisir di kampung. Nah, 2005 akhir tuh mulai kepilih jadi presidium wilayah KPI untuk DIY. Isa jane aku rada males ngomong ke sejarah KPI, tapi ya serapa lah dikit ya. Dikit aja. Nah, di 2005 ke 2007 aku kalau nggak salah aku masih anggota presidium, tapi kemudian 2008-2010 aku jadi koordinator. Jadi kan fungsinya kolektif kolegial, dan waktu itu nggak ada sekwilnya, nggak ada fungsi eksekutifnya, akhirnya kami sendiri. Ya biasalah organisasi ini juga harusnya kan di dalam women leadership tuh kolektif kolegial itu sesuatu yang memang bagus ya, artinya kita berbagi pengambilan keputusan tidak tersentral, tapi pada saat itu somehow memang ada iklim organisasi yang sedang tidak sehat aja sih. Dan itu makin berat aku ngerasain, apalagi aku youth leader. Dan sebenarnya secara finansial ya abot juga, karena kan ketika ngurus ormas ya kadang-kadang kita ada pekerjaan, biasanya activity. Masih freelance lah. Secara ini. Iya. Kadang-kadang ada hasil lah dari
kita bikin kegiatan, tapi itu sebenarnya kan juga nggak seberapa, karena kita sebenarnya juga nggak bisa kerja tempat lain full. Dan waktu itu 2006 pertengahan aku kan ngambil S2. Tahun berapa? 2006. Oh, gimana itu? Di Ilmu Religi Budaya Sanata Dharma. Oh, oke. Justru dari UGM aku masuk ke Sadar. Oh, oke. Nah, itu keputusan yang ternyata waktu itu salah satu pertimbangannya dia murah, 2,5 juta satu semester. Waktu itu ya? Iya. Murah sih. Karena aku harus bayar sendiri kan. Jadi waktu itu untuk bayar itu aku harus kerja. Untuk bayar itu aku harus kerja. Kadang untuk kerja aku bolos kuliah. Jadi menarik banget kehidupan. Apa? Kadang untuk bayar kan aku harus kerja. Kalau akhirnya harus bolos kuliah, ya kayak gitu-gitu loh. Oke. Jadi walaupun murah, tapi kan tetap harus bayar toh. Iya. Gitu. Lucu, aku aja bayar SPP pertama. Tapi akhirnya dirampungin nggak? Rampung dong. Rampung dong. Oh. Itu aja aku udah nggak mikir ijazah, kan udah selesai submit 2010 juga. Jadi setelah aku menyelesaikan KPI itu sebenarnya aku sudah pendadaran itu di 2009 kalau nggak salah, aku lupa. Tapi revisi udah tak serahin semua. Aku udah semua syarat udah aku serahin, aku udah nggak pernah datang lagi ke kampus sampai dipanggil, Mbak ini ijazahnya nggak? Aku bilang mau ikut wisuda. Terus Mbak ini ijazahnya tapi diambil. Tapi memang nggak ikut wisuda? Nggak, memilih nggak ikut wisuda. Tapi ya diambil dong ijazah. Diambil, lulus. Tapi memang waktu itu aku ngambil tesisnya juga berat. Jadi pada saat bersamaan ngelola ormas 4 tahun. Oke. Kemudian ambil S2 yang masuknya gampang, murah, lulusnya susah. Kan ya, di sana lama itu? Lama, 4 tahun. Kalau di luar negeri ya wajar sih, kayak part time. S2 kalau full time kan 2 tahun. Kalau part time memang 4 tahun juga. Anggap aja aku part time karena aku sambil kerja. Waktu itu kan nyari duitnya, kita aku meroyek di waktu itu 2006 itu proyek dengan WHO, 2007 dengan USAID. Aku udah kerja dengan USAID sebelum mulai kerja di Circle. Oke. Jadi, mulai bantu Circle kalau nggak salah 2008-2009. Jadi konsultan, belum jadi anggota. Iya, ding. Itu kayaknya dulu pas Mbak Dame dan siapa Yohanes atau apa ke Mitra itu tahun-tahun segitu deh. Iya, kalian dulu mitranya Core 8 ya? Iya, aku waktu itu job awalku dengan Core 8. Jadi aku sebenarnya udah waktu itu untuk satu proyeknya USAID. Jadi konsultan, lumayan. Jadi kalau sekali udah proyek tuh lumayan lah, bisa beberapa bulan nggak kerja gitu bisa. Karena lumayan. Dan waktu itu perdimnya juga lumayan, perdimnya 1,1 juta. Waktu itu ya? Perdimnya aja, kebayang nggak? Kebayang, maksudnya sekarang perdim lah kecil-kecil. Itu sekarang aja tetap gede. Apalagi tahun segitu gitu. Jadi aku nggak pernah nemu lagi pekerjaan yang perdimnya se-fancy itu. Ini ngomong gaji, aku gaji nggak enak loh kalau ngomong. Jadi kerja jadi peneliti freelance waktu itu untuk bisa menghidupi diriku, sekolahku, dan aku kan sandwich generation. Aku punya 2 adik, punya ibu, mikirin rumah juga, dan membiayai gerakanku di ormas ya. Memang di situ aku juga sempat bantu LSM. Aku nggak enak nyebutinya 1-2, walaupun sekarang soalnya udah mati segan hidup tak mau juga. Tapi memang kemudian persoalannya adalah ada persoalan tata kelola di beberapa LSM lokal yang bagaimanapun kalau bagiku ketika kita membentuk lembaga kayak tim bola, nggak akan sehat ketika siapapun lah di situ tuh lebih besar dari tim bolanya. Lebih dominan dalam tanda. Iya. Ada yang lebih dominan. Karena gini, organisasi ini kan dihidup-hidupi dan untuk menghidup-hidupi ini mungkin agak beda dengan konsep ormas kalau besar kan. Gitu. Tapi kalau di organisasi masyarakat sipil gitu ya, kan kita sadar diri orang-orangnya itu hidup di situ. Artinya kita juga harus menjaga supaya lembaga ini nggak timpang dari sisi misalkan pengambilan keputusan juga harus dibikin equal. Terus dari sisi penghasilan juga harus jangan jauh-jauh lah gitu. Atau gini, gajinya nggak beda kok lah, tapi mungkin yang di posisi atas dia bisa ngobyek sana sini sehingga take home pay-nya jauh.
itu kan pasti ada ketika dia bekerja di luar, dia ninggalin yang di dalam kan. Beban-beban harus dikerjakan orang lain. Itu kan juga namanya membatasi peluang orang. Nah biasanya lembaga model-model gini nih akhirnya nggak akan survive karena orang kan nggak merasa dia diberi ruang untuk tumbuh juga. Exactly. Jadi ini banyak persoalan lembaga-lembaga di tahun-tahun itu banyak yang mati, mungkin ada persoalan tata kelola, dan aku tuh sebenarnya orang yang ngobyongi aja di tengah-tengah, dan finally aku nggak bisa nih kok, karena bagiku ini lagi ngapa kowe mendirikan lembaga LSM NGO itu kan sebenarnya harus menjadi antitesa dari negara yang otoritarian, yang korup ya. Jadi kalau kamu di dalam, kemudian kamu mempraktekkan apa yang dilakukan Pak Harto, misalnya Orde Baru dengan tidak transparan, kamu mempraktekkan trickle down effect, jadi gini, ngucur netes gitu. Jadi yang di atas tuh dapat banyak, yang di bawah tuh kayak netes aja. Untuk tetesannya. Iya dong, iya dong. Menurutku nggak bisa. Ketika kita memang berada di NGO, kita harus siap hidup dengan prinsip, harus siap hidup dengan nilai, value. Jadi kalau kamu di NGO tapi kamu praktiknya nggak berbeda dengan pada saat itu birokrasi Orde Baru yang korup, untuk apa kamu berada di NGO? Kalau kamu memang ini ya bikin aja nih jadi PT selesai, jangan mendaku diri jadi LSM, CSO. Ya memang susah. Jadi tukang kritik itu seringkali memang dia nggak dapet andem sumber daya, lebih terbatas, mungkin nggak kaya. Tapi kan bagiku pas duluran iki loh harus dihidup-hidupi. Nah itu pergolakannya panjang Sugeng, sampai akhirnya aku memutuskan sampai 2010 Andan. Aku nggak bisa nih ini waktunya aku kayaknya untuk lebih exercising lagi dengan pengetahuanku, karena aku udah mulai banyak kerja jadi konsultan dan mostly itu terkait riset ya. Passion banget aku, enak banget kan? Rata-rata riset ya, Mbak? Iya, enak dong jalan-jalan, nemu data, ketemu banyak orang baru, dibayar. Selama di sana kan semua kebutuhanku udah terpenuhi di hotel. Ya, dapat uang saku kan. Pulang juga dibayar kan. Nah, selama aku nulis, aku nongkrong-nongkrong di Jogja juga masih bisa pakai sisa perdim. Fun banget gitu lah, aku menikmati kehidupan yang begitu, dan aku nggak terputus koneksi karena kebetulan waktu itu banyak orang yang aku jumpai itu kan bagian dari gerakan rakyat gitu. Kalau nggak gerakan rakyat ya yang antitesa gerakan rakyat, misalkan model-model yang menjilat tambang gitu, tapi karena aku jadi lihat realitas, aku seneng banget. Nah aku waktu itu pikir udahlah aku habis ini aku nggak apply mana-mana deh, aku ini fokus untuk menjadi researcher gitu. Dan emang jenengannya partikel ya. jadi apa namanya partikeler ki yo nek ono gawe ya nggak punya sesuatu yang stabil. Jadi waktu itu memang berat sih di tahun-tahun itu, tahun-tahun setelah 2010 membayang teman-teman mulai punya karir kan stabil. Nek yang di birokrasi udah di tahun ke-6 ke-7 udah punya jabatan, yang di swasta udah mulai posisi udah stabil. Aku enggak, aku ya orang nggak jelas aja kanan kiri kerja apa yang ada dikerjain gitu. Jadi tapi kok ngerasa aku happy ya, jadi masih kulanjutkan. Nah jadi aku jujur aja 2010 itu memang agak menyapih diri dari gerakan teman-teman CSO, LSM, karena waktu itu aku mau fokus nyelesain sekolah, terus fokus dengan riset gitu. 2010, nah 2011 nih ada situasi yang berbeda. Waktu itu kalau nggak salah sempat ada apa namanya Merapi erupsi ya. Oh iya. Dan itu besar 2010 sekali. Pak ya. Dan sampai sekarang belum ada lagi. Oke. Iya kan. Nah waktu itu aku dipanggil oleh satu orang seniorku dari UGM. Dek, aku rekomen kamu ya untuk bantuin untuk memonitoring proyek, waktu itu namanya proyeknya Cash for Work untuk penyintas erupsi Merapi di aku lupa 5 atau 7 kabupaten kota di DIY dan Jawa Tengah. Oke. Dia tolong dong dibantu gitu. Dan itu ternyata beneran membantu loh Sugeng. Gajinya waktu itu aku dapat kantor di Kepatihan di DIY. Jadi aku mengkoordinasi tim di tiap kabupaten kota tuh ada.
Itu yang apa? UNDP itu? Itu di bawah TNP2K. Ya biasa ada dukungan dari funding. Ada funding dari beberapa negara tapi di bawah TNP2K. Tapi waktu itu aku koordinasi langsungnya dengan nama kantornya tuh TPKIM, tim apa sih, penanggulangan kemiskinan, tapi melalui apa sih, pemberdayaan apa sih, itu kan bukan pemberdayaan ekonomi ya, karena dia benar-benar cash for work, jadi orang kerja bakti kemudian dibayar. Nah, peranku adalah memastikan daerah waktu itu kalau nggak salah tuh di dinas, kan waktu itu kan Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB, dan Pemberdayaan Masyarakat yang kayak gitu-gitu loh, yang digabung gitu loh. Nah, itu memastikan tiap daerah itu jenengnya beda-beda. Beda-beda. Nah, aku memastikan bahwa si daerah itu memang menggerakkan kegiatan itu. Nah, di daerah tuh ada timnya kami memonitoring. Nah, aku muter aja. Nah, kalau dari sisi gaji jauh juga. Itu gaji sebulanku tuh udah kayak aku kerja 3-4 hari aku jadi freelance, itu udah kayak dapat gaji sebulan di situ. Dan itu kan di Jogja ya. Orang Jakarta tuh kalau weekend datang kunjungan, jadi aku tuh bener-bener kerja tuh 7 hari dalam seminggu. Itu yang hitungannya jangan bener-bener full. Kalau itu aku bener, itu pengabdian banget, bener. Nah, cuma enaknya aku di situ aku belajar tentang bagaimana mengelola tim gitu. Dan apa namanya, waktu itu karena aku cukup dekat waktu itu dengan deputi 7 di Kemenko Kestra, namanya Pak Sujana Royat, Aki Ojon. Nah, beliau cukup legend sih kalau di teman-teman penanggulangan kemiskinan, karena dia yang menggerakkan waktu itu apa sih, PNPM Mandiri itu dia. Iya. Nah, aku cukup dekat dengan beliau gitu. Dan beliau senang karena aku benar-benar exercising bagaimana monitoring itu bisa dilakukan. Kadang-kadang juga exercising power gitu. Karena kan kadang-kadang ada beberapa kepala dinas yang high profile gitu. Dengan tim kami yang di daerah itu agak kurang hitung. Akhirnya aku datang gitu. Gaya-gaya aja, bawa mobil kan, difasilitasi mobil kan, gayanya dodon gitu, pakai heels tinggi. Dikiranya orang dari Jakarta, baru mereka agak luluh, padahal aslinya gajinya gaji buruh. Nah, ada banyak cerita lucu sih saat aku kerja itu kan. Sebenarnya kontrakku hanya 4 bulan, aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, 4 bulan pengabdian. Itu aku masih bodoh, aku nggak ngerti sebenarnya kalau kerja di donor harus dibayar berapa. Itu harusnya dibayarnya tuh minim 4-5 kali lipat dari itu. Jadi, nah, aku waktu itu lagi apply beasiswa di University of Sydney. Untuk S2 apa S3? S2 lagi. Enggak S3? Iya, waktu itu merasa belum cukup confident sih. Gitu. Dan sekarang menyesal. Jadi, apa namanya, aku terima S2 di University of Sydney. Aku izin sama bosku. Aki, namanya kan Aki Ojon, aku manggil Aki, aku aku dapat beasiswa, aku harus pergi. Mbak Retno, ini kita harus perpanjang. Kita nggak bisa 4 bulan aja. Kasihan ini rakyat yang nanti nggak dapat cash for work ini. Mereka masih butuh bantuan. Nanti kalau Mbak Retno pergi, siapa yang gantiin? Padahal sebenarnya ada tim juga kan. Nah, luluh lah. Aku digituin itu luluh. Nah, aku minta defer kan ke University of Sydney. Boleh nggak aku ini programnya nggak tahun depan, tapi beasiswanya tetap buat aku gitu loh maksudku. Nggak boleh. Ya kamu apa sih gini, mereka bilang, ya kamu masih terdaftar kan, kamu masih punya nomor, kayak kadang-kadang kalau udah daftar biasanya kayak udah dapat nomor induk mahasiswa sementara gitu-gitu loh. Cuma beasiswanya kamu harus kompetisi lagi. Ya sedih lah aku waktu itu, nangis-nangis juga. Ya eman-eman memang. Nangis-nangis juga. Dan akhirnya aku terusin kerja di situ tuh kayak 2011 nih. Itu aku sampai menjelang akhir tahun. Jadi hampir 1 tahun aku kerja. 9 akhirnya tetap diterusin kerjanya. Diterusin. Nah, aku luluh lah kalau udah diomongin, Mbak, gimana ini rakyat gitu. Beasiswanya itu ADS itu? Bukan. Beda. Beasiswa langsung dari University of Sydney. Dari kampusnya. Human Rights and Democracy. Itu beberapa proyeknya ada di UGM, tapi aku yang ngambil yang dari University of Sydney-nya. Jadi sekolahnya full di sana. Sana, dan bisa part-nya aku bisa ke Colombo. Tapi tidak ke UGM. Emang ada join collaboration beberapa uni ini, tapi yang ngasih beasiswa langsung dari Uni Sydney.
Oke. Ya, anyway, ya akhirnya pas udah selesai aku ditawarin, Mbak ke Jakarta, nanti gajinya dinaikin 3 kali lipat. Makasih Pak, saya di Jogja aja. Aku rasanya gini loh, udah aku cukup belajar kan. Terus gila aja kerja 7 kali 24 jam, terus bener-bener yang aku nggak punya waktu untuk berkembang. Nggak diambil itu berarti? Apanya? Nggak, aku milih untuk nggak ke Jakarta. Di saat itu aja aku memilih untuk tidak ke Jakarta. Pasti tetap gitu dengan keputusanku. 2012 baru mulai main lagi, ketemu dengan teman-teman LSM di jaringan perempuan. Waktu itu ada ya ketemu lagi lah, mulai diskusi lagi, nongkrong lagi gitu. Ratna kamu kemana aja? Iya aku lagi sibuk fokus dengan ini. Oh ya, tapi sebenarnya ada satu LSM lagi sih yang aku sempat bikin pasca selesai KPI, tapi lebih ke untuk fasilitasi teman-teman yang kemudian udah nggak berada di KPI, kalau mereka butuh berkegiatan yang narasita. Bareng Mbak Reni. Iya, bareng Mbak Reni. Ya itu, tapi aku benar-benar mendirikan, tapi nggak pernah aku mengelolanya. Memang dari awal aku udah bilang dari dulu awal siapa sih? Mbak Reni, 4 orang. Mbak Nining iya? Iya, aku, Mbak Reni, Mbak Nining, almarhum Mbak Dia. Mbak Dia? Iya, kalau itu sering ketemu. Yang di akta tuh 4 orang ini. Ya kita sing urunan lah untuk bayar itu. Tapi dari awal aku udah bilang, ini buat ruangnya teman-teman. Dari awal aku udah clear, aku memang nggak akan bisa ngelola ini. Tapi kalau bantu-bantu aku bisa. Tapi aku memang tidak punya keinginan untuk mengelola. Mengelola berada di manajemen. Gitu. Ya, tapi ternyata memang mengelola NGO dalam musim yang sekarang kan project-project NGO kan makin terbatas ya. Banyak juga yang punah kan, nggak mudah juga. Sampai sekarang masih ada, dan ketika dibutuhkan, ya kayaknya masih jalan sih. Tapi aku dari awal memang sampai sekarang juga tidak pernah kelihatan di depan. Emang memilih tidak berada di situ. Kantornya tidak berada kan di depan. Dulu di iya dulu bener-bener gantiin sekrenya KPI dulu, hidup berpanjang. Itu memang gantiin sekrenya KPI itu? Iya kan, yang penting bayar tuh. Aku dulu sering di situ loh Mbak. Iya. Waktu itu bisa jadi space buat temen-temen sih. Cuma ya memang akhirnya banyak pilihan hidup. Yang paling aku berat tuh yang waktu Mbak Dia meninggal itu. Banyak lah histori yang nggak enak-enak, nggak usah ceritain lah. Kalau bagus-bagus masih tak sebut nama, kalau nggak bagus nggak usah sebut nama lah. Gitu. Nah, 2012 mulai, waktu itu kan sebenarnya dari 2008, waktu itu tuh kita banyak bikin diskusi perempuan. Jadi awalnya itu dulu aku, Mbak Daman, Mbak Esti Sumara, dan beberapa teman lain lagi. Mbak Esti kan temannya banyak. Esti Sumara. Dulu ini mungkin agak ini. Beliau itu dulu pernah menikah dengan George Yunus Adicondro. Aku dekat dengan George Yunus, dia dosenku, tapi emang banyak diskusi juga. George tuh pembimbing tesis bayanganku. Tesisku berat loh soal sejarah intelektual. Pak Jos itu kan memang disadar tuh waktu itu. Iya, itu dosenku. Iya. Dan kebetulan aku memang dekat dengan Mbak Esti. Enak gitu. Beliau tuh kan ngomongnya ngomong banget. Iya. Nah, jadi jadi kita tuh sering diajak nongkrong di rumah dia, disiapin makanan, minuman. Jadi kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Terus dan mereka itu kan memang networknya luas ya. Mereka tuh kan udah aktivis sebelum Orde Baru. Nah, aku kan aktivis setelah Orde Baru. Mereka sebelum Orde Baru. Jadi network temannya banyak. Nah, mereka tuh bisa gini, ada temanku mau datang nih ke Indonesia, yuk bikin diskusi gitu. Waktu itu awal banget tuh kita tuh bikin diskusi sama salah satu namanya Irsad Manci waktu itu. Yang akhirnya ya kalau bikin di UGM. Dan 2008 kalau saya ingat, bukan 2009 tuh rame di UGM. Jadi kita diskusi sebagai di CRCS. Iya, sebagai. Jadi waktu itu kan network aja. Yang ditolak itu kan? Bukan. Itu terlaksana dengan baik. Iya. Kan ada yang ditolak juga, Nah, itu aku mau cerita yang selanjutnya. Jadi ini kita nggak melihat pada sisi sentimen ya, tapi pada sisi bahwa ini orang membawa pengetahuan. Kemudian kalau kita mendukung, kan kita tahu argumen pengetahuannya, atau kalau kita kemudian tidak bersepakat pada argumennya yang mana, kita sampaikan secara terbuka dan saling menghormati.
Itu ide dasar dari apa ya, perguruan tinggi kan begitu ya. Nah itu terjadi dengan bagus, terus kemudian di kemudian hari mulai muncul ada jaringan perempuan Jogja yang akarnya sebenarnya ya ini sebenarnya perempuan-perempuan yang kita nongkrong, kita minum, ngobrol bareng, minum kopi gitu-gitu di rumahnya Mbak Esti itu, ngobrol karena channelnya banyak, temannya banyak, ini dikumpulin. Nah lama-lama jadi formal, ada nggak formal juga sih, maksudnya lebih kayak apa sih, kayak lebih solid ya, lebih firm gitu bentuknya. JPY itu ada namanya, kalau dulu nggak ada, makanya kita sebutnya jaringan waktu itu, jaringan perempuan Jogja. Mbak Damai itu pionirnya juga sebenarnya, ya orang mau mengakui nggak mengakui, beliau awal, karena dia kan temannya banyak ngumpulin. Kalau di Jogja ya ngomong jaringan aktivis susah untuk ngelepas nama Mbak Damai ini kan. Nah terus kejadian di 2012 ketemu lagi, ternyata situasi politiknya udah nggak bagus kan, kuat banget tuh politik identitas di tahun itu. Nah ada Irsyad Manji datang lagi dengan kondisi Indonesia yang lagi nggak, mulai politik identitas mulai kuat, kelompok-kelompok radikal konservatif menguat. Nah aku mulai kumpul lagi dengan teman-teman yang dilala. Aku itu kalau naik motor malam hari ya, waktu itu kan di Elkis, aku tersesat. Nah aku datang telat, buka yang pas diskusinya itu? Iya, aku buka gerbang. Lah, aku inget banget tuh kejadian tahun 2012 tuh ada banyak laki-laki di situ. Terus mbak parkir motornya di Pura aja, kan Elkis deket Pura ya? Iya, depannya. Dia bilang, aku biasanya ngeyelan Sugeng, tapi itu aku iyain aja. Oke Pak, aku parkir deket di Pura. Aku balik lagi ke situ, gerbang dalam udah kegembok, pintu kekunci. Tiba-tiba dari belakangku, Allahu Akbar, lu bayangin aja nih ada perempuan di situ sendiri di tengah-tengah di halaman, pintu dalam kekunci, terus serbuan itu benar-benar orang pakai helm. Pakai helm, jubah-jubah lah. Ya kita nggak tahu orang pakai helm tuh. Aku nggak tahu itu siapa, tapi kemudian memang di Twitter waktu itu emang mereka menyebut, oh organisasiku ini. Yang untung waktu itu aku bisa masuk ke dalam. Oh berarti pas sampean datang belum ya? Pas aku datang parkir belum, pas aku masuk baru masuk nih Sugeng. Di situ Allahu Akbar. Jadi aku sempat berada di satu halaman dengan mereka sebelum akhirnya di dalam teman-teman tuh bukain pintu. Tapi juga kan duyuk kan jendela kaca kayak gini pecah semua, dadat gitu masuk. Nah udah berantakan semuanya, dan aku lihat beberapa teman gitu ada yang lubang gitu, kepalanya dipukulin, dilempar batu. Nah waktu itu sempat Mbak Damai, aku tuh mau dipukul. Terus aku bilang, nih mukul perempuan masuk neraka loh. Nggak jadi dipukul. Jadi ternyata menghadapi kelompok kayak gini tuh kita harus berani. Dan aku bangga hari itu aku berani. Jadi nggak kena pukul. Nah pasca kejadian itu kan pukulan berat banget ya buat kami. Tapi waktu itu juga ada persoalan di dalam internal kami tentang keamanan komunitas, keputusan untuk menjadikan ini ruang aman atau tidak gitu. Kalau kita sebenarnya ingin diskusi di dalam, berbagi pengetahuan, ya kalau pendapatku adalah ya sudah, memang harus ada pembatasan bersuara secara terbuka. Tapi waktu itu kan Irsyad memilih untuk campaign di Twitter. Iya ada kegiatan pindah kemana di mana kan ketahuan. Nah dia nggak menakar konsekuensinya seperti ini. Karena gini, dia lupa bahwa kelompok yang oposan ini akan melihat siapapun yang hadir segitu adalah pengikutnya Irsyad. Padahal kita hadir di situ belum tentu kita itu sepakat dengan dia. Namanya kan diskusi ya. Kita berusaha mendialogkan, bahkan mempertentangkan, tapi dengan argumen gitu, dengan kata-kata, tidak dengan marah-marah, apalagi pukul-pukul gitu kan. Belum tentu kita itu bersepakat dengan Irsyad. Ada misalkan ide dia sepakat, mungkin tidak juga, sebagian besar mungkin tidak setuju juga. Tapi kita kan bersahabat saja gitu, berteman saja. Nah ini yang Irsyad kurang menghitung tentang di Indonesia saat itu ada kelompok yang maunya lihat kalau lu datang ke tempat ini berarti lu adalah pengikutnya dia, yang
kasarnya tuh kayak dihalalkan, darahnya ngucur. Lihat dong beberapa temen kan kepalanya ngucur-ngucur. Nah waktu itu akhirnya ada serial kita mengadvokasi bareng ke Polda, dan itu kocak banget kan, hanya aku yang jadi pelapor kan. Jadi ada beberapa kawan jadi pelapor, salah satunya aku. Nah tahu nggak, salah satu situasi kocaknya adalah di penyidiknya tuh bilang, Mbak, tapi kan itu semua yang nyerang kan pakai helm, gimana mau ditangkap? Pak, nih di Twitter nih orang ini aja organisasi udah declare. Gampang tuh satu. Kedua Pak, namanya maling. Mereka nutupin mukanya nggak? Nutupin, ketangkap kan bisa. Ini masalah kalian punya keberanian nggak? Kalian memang kukuh nggak menjadi penegak hukum? Tapi juga akhirnya mau gimana lagi ya Sugeng? Akhirnya aku juga dapat cerita bahwa memang pimpinan mereka, ya organisasi yang nyerang itu dan yang setipe itu di rumahnya tuh punya foto dengan pimpinan APH, itu susah juga. Jadi tahun 2012 tuh menderita betul kita jadi masyarakat sipil, kita nggak punya perlindungan dari negara. Udah donor mulai susah, nggak ada perlindungan dari negara gitu kan. Nah tahun-tahun itu memang kemudian aku mulai penuh kemarahan sebenarnya. Penuh kemarahan, dan ini sedikit lagi terpeleset menjadi ikut-ikut menjadi radikal kan, marah kan, marah betul gitu. Waktu itu sempat pemikiran bodohku adalah aku mau demo bubarkan FPI gitu, berdiri sendirian di depan kantor pos besar gitu, sempat ada di pikiranku. Tapi nah aku diculik, orang tuaku gimana ya? Jadi ada loh pemikiran kayak gitu sih. Jadi karena marah kan, kita jadi korban ketidakadilan, kita ngadu nih ke negara, dia malah dilecehin, malah suruh nyari sendiri pelakunya, suruh nangkap. Tuh gila, yang dibayar negara siapa? Masa kita? Ya, ketika korban mendapat ketidakadilan, ini lama-lama jadi joker juga, atau jadi vigilante lah, jadi kayak Batman, kayak gitu. Nah untung aja waktu itu akhirnya mencari keadilan di jalur yang berbeda. Iya, 2012, 2013 tuh aku dapat banyak pekerjaan riset yang menyenangkan gitu. Bulan aku mulai masuk banyak ke isu migrasi. Jadi waktu itu tuh enak banget aku proyekku, keliling NTB, NTT, dan selalu transit di Bali penerbangan. Itu soal isu-isu pekerja migran ininya. Iya, pemberdayaan komunitas. Tapi aku lebih ke risetnya kan, penyiapan proyeknya gitu-gitu. Jadi aku dari tahun 2012 2013 aku tuh jujur aja, aku tuh di Jogja penuh kemarahan, tapi kemudian aku tuh dapat peluang, dan itu proyeknya cukup gede karena aku lead researchernya hanya ada 3, dan aku sebenarnya lead lapangannya semuanya. Jadi 2012 itu persis setelah kejadian itu, jadi aku kayak menikmati kehidupan riset dari NTT keliling. Seminggu di NTT, seminggu di NTB, transit di Bali berapa hari, kayak gitu aja selama hampir berbulan-bulan. Itu bisa sedikit untuk ini ya, healing. Healing banget dong. Bukan healing bukan lagi. Sedikit ya. Oh iya, banyak. Karena aku kayak udah bener-bener kayak pindah ke sana kan, sebenarnya transit aja di Bali. Nah, ya makan enak tersalurkan, happy anak muda tersalurkan, jadi puas betul di masa mudaku itu. Riset, ya punya duit lah gitu kan. Akhirnya yang tadi balik yang beasiswa itu akhirnya gimana? Nggak diambil? Akhirnya nggak ngambil lagi? Oh iya, nggak tak ambil. Udah nangis, udahlah, aku udah ini. Cuma waktu itu kan aku punya bestie ya zaman kuliah, yang dia begitu tahu aku keterima di University of Sydney itu dia nangis karena takut ditinggal. Itu deket banget. Terus akhirnya dia apply beasiswa Australia Award. 2012 dia berangkat. Kau bayangin aku dong, aku sedih banget tuh dia berangkat tuh. Kamu tuh gimana? Aku tuh nggak jadi pergi ke Sydney. Kamunya malah aku pikir kamu ninggalin aku. Akhirnya 2012 itu aku berproses dengan daftar Australia Award. Oh gitu? Iya, ya sambil aku ngurus. Jadi gini,
sambil waktu itu kan kalau kita mendapat riset kan bidding-bidding ya. Jadi ada satu periode aku membiarkan diriku tuh kayak berjeda, itu kayak sebulan 2 bulan bidding untuk riset. Kamu sholat? Enggak, bukan sholat. Takutnya udah lewat jam 1 jam nanti. Oh, ya. Untuk bidding riset sama nyiapin beasiswa. Dan aku emang membuat diriku berjeda waktu itu. Masih ada duit lah, kita tenang aja dulu. Aku banyak waktu ngabisin waktuku tuh di perpustakaan UGM. Oke. Ya nongkrong ngopi masih, tapi banyak di perpustakaan UGM waktu itu kan enak, ada American Corner lah. Aku di situ lah. Comfort banget waktu itu American Corner-nya. Dan aku apply beasiswa. Yang aku pernah itu di Amerika karena deket GSP kan? Iya, yang udah pindah tapi posisinya. Nah 2012 itu aku dapat invitation 2012 akhir. Jadi pas aku lagi traveling itu aku dapat invitation untuk aku dikabari kalau aku shortlisted. Terus 2013 awal dikabarin kalau selected. Selected. Nah, aku harus ke Jakarta PDT persiapan. Oke. Nah, ya udah dapat beasiswa. Diambil, makanya. Itu S3 apa S2? S2 lagi. Akhirnya tetap. Iya, S2. Awalnya tadi menyesal kok S2, ini tetap S2. Iya, aku menyesalnya kan sekarang. Kalau saat itu tuh merasa gini loh, Sugeng. Aku kan dulu waktu S2 yang pertama tuh bayar sendiri. Oke. Jadi saat aku sekolah, aku mikir gimana caranya bayar. Kan sekolah tuh nggak cuma bayar SPP, Sugeng, tapi kan juga harus mikirin nanti aku nulis tuh. Kalau saat aku nulis itu kan butuh makan, butuh bayar kos-kosan, kan nggak fokus gitu lah. Aku pengen ngerasain belajar dengan tenang. Nah, aku akhirnya memutusin ngambil S2 lagi. Jurusan apa itu? Yang di University of Sydney, Development Studies. Ya, jadi sangat emang berkaitan lah itu. Iya, lebih nyambung dengan bidangku dari. Tapi sebenarnya bidangku S1, S2 ini. Iya berkaitan tetap. Enggak, maksudnya dengan akreditasi Development Studies. Oh kan, yang aku pakai buat pekerjaanku sekarang. Wah, dapatnya dari. Iya kan? Australia Award ini memang membuka ini ya, membuka ruang pasti, tapi bagiku itu memang menyediakan beragam alat perang di kepalaku gitu. Kalau misalkan ada isu Getsi sekarang banyak orang belajar Getsi ya. Tapi saat aku kuliah tuh 2014 itu mata kuliahnya udah ada. Social Inclusion and Politics of Recognition. Wah, aku tertarik banget. Aku dapat nilai tertinggi tuh. Pengajarku adalah penasihat politiknya Julia Gillard. Itu Getsi di Indonesia belum populer. Bahkan baru beberapa proyek baru mulai initiating. Itu aku udah belajar di University of Sydney. Itu mata kuliahnya itu. Pengajarnya tuh penasihat politiknya Julia Gillard. Enaknya dapat beasiswa itu kan gitu. Ada bukunya tuh, aku pernah lihat bukunya. Kita ya mulai ada beberapa, basicnya jadi Julia Kristeva juga ada masuk di situ juga. Jadi kita kita udah dibekalin dulu gitu loh sebelum orang banyak mungkin belajar dalam versi tools. Aku udah belajar di versi filosofisnya, perkembangan pemikirannya, kemudian ketika turun dalam proyek pembangunan seperti apa itu belajar di situ. Makanya kalau sekarang aku agak nge-branding, misalkan kayak senior Jetsi consultant, ya emang aku belajarnya Jetsi. Berarti sekarang ini cenderung secara praktek kerjaan lebih banyak di konsultan di isu development studies-nya ini. Iya, di isu development iya. Dari dulu sebenarnya isu development, tapi memang ada beberapa irisan-irisan isu. Iya sebenarnya isu harus utama sih. Isu gender itu kan sudah dari awal kan. Tapi maksudnya secara kerjaan yang basis S2-nya yang di Australia sama yang terakhir ini kan banyaknya di situ ya. Iya, banyak. Dan aku selama di sana ini banyak nulisnya kan sebisa mungkin nulisnya irisannya isu migrasi. Yang orang nggak tahu. Kalau risetnya Mbak Vina sama Pak Tajudin. Iya. Tapi mungkin yang orang nggak tahu adalah ibuku dulu adalah pekerja migran di Malaysia. 2001 2001 sampai 2003. Jadi saat aku kuliah itu kenapa sulit? Ibuku aja, dan dia ilegal. Wah, aku sempat takut banget kalau dia kena human trafficking. Jadi kenapa aku menggeluti isu migrasi?
sebenarnya bagian dari ya kegelisahan jadi anak TKW lah ya. Ibuku kemana? Dan isu itu sampai sekarang masih ya? Soal ilegal. Makanya aku masih banyak secara pribadi aku banyak support juga dengan teman-teman yang pegiat human trafficking, tapi rata-rata masih adanya di NTT ya, teman-teman. NTT itu kuat banget. Ada beberapa lembaga yang aku masih, yuk kita ngobrol gitu, misalkan dengan teman-teman Truck F gitu. Mereka masih fokus di anti human trafficking kan. Jadi itu sih sebenarnya yang kenapa lu harus kerja keras? Ya karena memang kalau nggak kerja nggak makan, gimana sih ibu? Ya walaupun akhirnya ya kalau nggak kerja keras nggak makan enak. Ada fase yang waktu kuliah tuh nggak bisa makan tuh ada, tapi sekalinya bisa makan ya harus yang enak. Gitu. Okay. Terakhir Mbak, ini di sesi akhir lah, itu lebih ke aktivitas sekarang. Ini karena rata-rata 1 jam Mbak, obrolan kita. Obrolan kita ini rata-rata 1 jam, ya lebih-lebih dikit gitu. Nah aktivitas saat ini kan saya lihat di Facebook ya ngajar juga. Iya ya, ngajar itu apa? Atau memang pas main atau memang diminta aku tuh sebenarnya passionku ngajar ya. Tapi kan mungkin ketika sudah nyaman jadi peneliti gitu, merasa passionku juga peneliti. Cuma kadang-kadang aku rindu untuk ngajar. Yang sebenarnya tersalurkan dengan aku masih ngisi training gitu-gitu. Cuma ya ketika teman-teman kemarin kan ada kayak praktisi mengajar gitu-gitu. Nah, itu masuk di situ. Ada beberapa yang oleh beberapa teman diisi tuh dia, oh Mbak daftar praktisi mengajar, kita butuh untuk mata kuliah itu apa sih? Sosiologi desain. Nah itu ternyata nyambung dengan bidangku terkait sustainable development. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya beberapa kali juga ngajar, misalkan diminta ngajar materi advokasi gender. Ada beberapa fakultas di UGM, tapi ya cuma dosen tamu yang sekali on off gitu aja. Tapi yang isi ini memang agak ada panjang. Praktisi mengajar iya, tapi juga ada desain dari fakultasnya juga, dan nggak cuma sekali, bisa beberapa kali. Kemarin ini langsung 2 kali. Jadi aku enjoy aja, karena jadi ngajar, tapi aku nggak punya beban administratif, nggak punya beban manajemen. Enak gitu, udah dan nggak mikir gitu. Maksudnya kadang-kadang, oh Mbak nggak enak nih ngajar nih uangnya. Aku kan nggak mikir gitu, seneng aja ngajar karena passion ya, lebih ke seneng berinteraksi juga dengan orang lain, iso berbagi. Ternyata dari pekerjaanku itu bisa aku bagikan ke anak-anak muda, dan di situ aku jadi terhubung lagi. Anak muda kan banyak dibilang mereka malas, manja gitu-gitu. Ternyata enggak juga kok. Hanya butuh berkomunikasi dengan gaya bahasa mereka. Dan mereka banyak yang penuh rasa ingin tahu juga. Jadi dari pengalamanku bekerja menjadi konsultan di isu development gitu, aku khusus untuk isu sosiologi apa sih itu? Aku lupa namanya, sosiologi desain. Aku belajar tentang gimana sih memasukkan pertimbangan-pertimbangan sosiologis ke dalam desain yang memperhitungkan aspek ekologisnya, aspek sosialnya, kayak gitu. Ada gitu ya, menarik memang. Iya, aku kaget. Jadi itu perkembangan terbaru. Nggak melulu soal dulu kan kayak terkotak-kotak ya, gitu. Enggak. Ya, jadi nggak terkotak-kotak. Jadi itu kalau aktivitas ngajar. Kamu nggak nanya aktivitas politik ya? Mau tanya? Enggak, aku nggak punya aktivitas politik sekarang, walaupun dekat pemilu ya. Atau malah tim sukses? Enggak. Pemilu ini sebenarnya aku pengennya adem ayem. Aku punya kuota politik 5 tahunan. 2 kali kemarin, 2014 kan di Melbourne, udah tau lah aku di siapa waktu itu sampai muncul intelektual Indonesia di Australia mendukung, jadi kan. Waktu itu aku yang declare di Melbourne. Di sana waktu itu. Aku belum itu 2000 berapa? 2014. Udah tahu lah yang dipilih siapa. Iya. Declare tuh mukaku, declare aku lead waktu itu. Sekarang menggerakkan komunitas Indonesia. 2019 dia bikin kegiatan gede di Jogja. Ya, ngurusin sekretariatnya. Aku pikir kuotaku habis waktu kita ketemu waktu aku jadi timsel anggota Bawaslu sedikit kan. Aku pikir kuota politikku udah habis di situ aja, udah nggak mikir-mikir lagi. Pikir kan pilpres ini akan adem ayem. Jadi ada teori gini ternyata.
5 tahun itu kita agak meriang lah. Kalau 10 tahun tuh mulai ada panas gitu. Nah ini Pilpres ini kan kupikir kan harusnya soft, paling nggak panas, apa sih harusnya iya apa sih meriang aja gitu. Ternyata enggak, ini kayaknya udah apa sih panas yang sampai kejang-kejang gitu. Kaget aku dengan Pilpres ini. Kayaknya ya semoga Indonesia dilindungi aja sih. Mau tercampur tapi saya siapa, nggak bisa cawe-cawe. Waktunya sudah pendek, jadi whatever happen Indonesia mutusin. Tapi saya yakin gini, walaupun saya tetap berdiri di sisi demokrasi, saya berada di masyarakat sipil, saya bukan orang partai, Sugeng. Saya berdiri di sisi demokrasi. Kalau sekarang ya ibarat kata demokrasinya dikhianatin, dikangkangin, dan kalaupun nanti presiden yang terpilih adalah melalui jalur-jalur yang inkonstitusional, saya yakin nggak akan lama akan ada gerakan perlawanan yang mendapat kekuasaan dengan jalur yang nggak legal. Dan memang situasi sekarang kan, aku nih masih patah hati. Yang lukanya tuh, bayangin 2 periode itu sampai yang dulu waktu kuliah tuh hampir ngorbanin kuliah loh. Kan sibuk kampanye, nggak ada yang bayar, nggak ada yang benar-benar murni ngeluarin uang sendiri. Kesadaran masyarakat, relawan murni. 2019 ya ada uang yang dikelola donasi-donasi, tapi kan aku 4 bulan nggak kerja, ninggalin kerjaanku, opportunity costku besar. Segitunya relawan-relawan yang nggak berharap, orang kayak aku kan nggak mau ke Jakarta juga, nggak berharap dan nggak mau juga kalau ditawari jabatan komisaris, walaupun di depan mata aku lihat dong siapa yang dapat komisaris atau dapat jabatan di badan-badan nasional, orang yang bahkan nggak berkeringat. Aku bukan cuma berkeringat, udah jadi daki. Walaupun nggak bisa bilang darah juga sih, cuma gila-gilaan. Dan di Jogja ini banyak banget, di Indonesia ini banyak model relawan kayak aku yang kita nggak affiliating, dan begitu beliaunya jadi chat kita menarik diri. Kita kan kayak masih menarik diri dari kekuasaan. Orang-orang kayak gini ini emang nggak ngejar-ngejar minta jabatan komisaris, wakil menteri, nggak ada. Jadi mungkin suara kita itu kecil, nggak dilihat sama beliau. Tapi kita semua ini sekarang tuh lagi sedih, patah hati sepatah hatinya. Jadi gimana orang lagi patah hati suruh melawan? Jadi udahlah pakai kekuatan doa aja. Kalau ya tetap melawan. Mungkin ngelihat banyak teman melawan gitu. Jelas kecewa. Nggak mungkin udah kecewa masih berdiri di kapal yang sama. Tapi kita nggak habis lah energi kita nanti kalau jadi dengan inkonstitusional. Kan aku orangnya mikirin ke-Indonesiaan banget, nasionalis. Kalaupun jadi, yakin gerakan perlawanan akan membesar. Itu closing. Ya paling nggak lah. Misalkan jadi ya 1 periode itu. Oh, nggak yakin akan habis 1 periode. Gitu ya? Iya. Gitu. Ya itu berarti Ya ini logis aja sih. Wakilnya yang beruntung. Karena mungkin dua-duanya. Karena apa namanya? Aku dari gini kan aku mencoba untuk terus terhubung dengan gerakan rakyat ya. Walaupun yo nek sing jenenge dadi konsultan tuh aku menjadi semakin moderat, Sugeng. Gak cukup waktuku kan, apalagi dari 2016 ke sekarang aku banyak risetku padat banget. Aku bahkan untuk nyari jeda nih, seminggu kabur gitu. Setahun mungkin hanya bisa sekali 2 kali. Itu selebihnya tuh padat banget walaupun di Jogja, walaupun short time. Tapi gitulah. Itu menarik sebenarnya Mbak, yang kalau yang terakhir politik. Cuma lain waktu aja kita. Oh boleh deh. Yang terakhir Mbak, soal kafe. Jadi kita itu kan di kafenya Mbak, apa namanya, Retno. Ini kok punya inisiatif buat ke kafe itu gimana? Atau karena tadi itu memang sudah suka dari dulu ngopi? Ya, aku dan suamiku tuh memang kamu tuh passion banget di kopi. Dia otodidak belajar roasting, belajar bikin kopi. Dia otodidak. Ini belakang ini mesin kopi, mesin roasting ya. Kebetulan aku juga di beberapa kerjaanku jadi konsultan, aku tuh ngeevaluasi program pemberdayaan petani kopi. Jadi aku datang ketemu sama petani kopi di salah satunya tuh di Entekang.
Dan aku juga sering main kopi. Ini bener-bener sebelum ada filosofi kopi. Aku emang kerjaanku dolan-dolan gitu loh. Ketemu ke petani di Temanggung, kita kenal dengan petani di Aceh. Jadi bener-bener ketemu mereka. Dan aku tahu kopi kualitas bagus tuh proses nanam, perawatan kayak apa, pasca panennya kayak apa gitu. Dan waktu itu sebelum punya ini kami kan masih nyewa-nyewa di pasar, dan itu punya roasting. Dengan idealis banget, pengennya orang tuh kopinya nggak digunting tapi digiling. Ya semuanya sebenarnya digiling ya. tapi ternyata susah lah. Driven market itu harga. Ya, bukan rasa. Masalah ini berkelas ya, Mbak. Harganya jadi beda. Tapi enggak loh, sebenarnya kalau mau bandingin deh. Dibandingin coffee shop di UGM, banyak loh orang UGM di sini. Enggak, saya bandinginnya dengan sasetan maksudnya. Oh iya. Digunting tadi. Harganya tuh murah loh. Ini kopiku nih yang harga 20 ke atas aja jarak rata-rata masih belasan. Iya. Jadi sebenarnya aku jual juga nggak harga mahal, aku juga udah nggak nyewa kan, jadi nggak dikejar harus bayar sewa, paling bayar pajak tahunan gitu. Jadi ya itu ketika, aduh kalau nyewa-nyewa pandemi udah nggak mampu lah kita. Indahlah, ya adalah keluarga, ada tanah ini, belum suruh bangun. Idenya waktu itu kan pandemi, butuh ruang, kita nggak bisa nongkrong tempat lain kan. Ini baru 6 bulan. Oh, tapi kan bangunnya dari tahun lalu. Iya, bangunnya panjang. Resminya tahun ini, bangunnya tahun kemarin. Bangunnya ngos-ngosan karena bertahap sepunyanya duit. Kayaknya hampir 8 bulan, setengah tahunan lah bangunnya. Sepunyanya duit.